kita melakukan uji praktikum, kita perlu menyiapkan alat bedah dan ikan yang akan kita uji. Di sini kita akan melakukan identifikasi terhadap 3 jenis ikan, yaitu ikan lele, ikan mas, dan ikan nila. Pada ikan pertama yang akan kita uji yaitu ikan nila, di mana kita akan mengidentifikasi ciri sekunder dan primer terlebih dahulu. Di mana ciri sekunder meliputi dari bentuk tubuh, warna, dan ukuran tubuh. Adapun ciri primer dapat kita lihat dari organ dalam tubuh ikan. Pada pembelahan kulit ikan nila dan ikan mas dimulai dari operkulum hingga urogenital secara perlahan. Menurut Iswanto et al. 2016, organ reproduksi pada ikan teleostoi terdiri dari testis pada jantan dan ovarium pada betina, yang berperan langsung menghasilkan gamet sebagai ciri seksual primer, dan ciri seksual sekunder terlihat dari perbedaan warna tubuh, bentuk perut, hingga perlakuan pemijahan. Menurut Vico et al., ikan nila jantan biasanya memiliki tubuh dengan ukuran lebih besar dibandingkan ikan nila betina, di mana ikan betina lebih banyak mengalokasikan energi untuk proses pematangan gonad sebagai persiapan reproduksi. Perlakuan pada identifikasi ikan lele dengan cara memotong bagian kulit perut berbentuk T untuk menjaga organ dalam tetap utuh. Menurut Ramdhani et al. 2024, telur yang terdapat pada ovarium umumnya terbagi menjadi 2 kelompok, yakni berukuran besar dan berukuran kecil. Perbedaan ukuran tersebut menunjukkan tahapan perkembangan telur dalam proses reproduksi ikan, termasuk ikan lele. Menurut Sudrajat dan Rashid 2020, ikan lele jantan memiliki ciri-ciri matang gonad, alat kelamin berwarna merah, merata, dan bentuknya runcing. Ciri induk matang gonad pada ikan lele jantan yaitu berbentuk tubuh lele jantan ramping dan perut tidak besar dari punggung. Warna tubuh relatif lebih gelap daripada ikan lele betina. Kawin gonadnya itu ada di lubang di lubang anus sama genopor gitu lah pokoknya. Kalau misalnya dia masuk ke dalam ini hijau berarti dia gonadnya. Tapi kalau misalnya di lubang satu lagi dia masuk ke usus berarti dia anus. Yang tadi diketahui dari sini jalurnya. Itu di sini ada empedu yang tahu lah yang pernah gitu. Kecil mungkin, tapi di dalam sini limfa. Potong. Mana ya? Sesuatu di dalam pokoknya. Udah tahu kan tadi lubang. Selanjutnya, perlakuan sama pada identifikasi ikan mas yang dilakukan tahapannya sama persis seperti ikan nila. Ciri seksual ikan mas jantan memiliki perut yang lebih tipis dan runcing daripada betina. Perut ikan mas jantan menonjol keluar karena adanya sepasang testis di belakang lubangnya. Sirip ikan mas jantan biasanya lebih unik dan cantik daripada betina. Sirip dada ikan mas jantan lebih panjang daripada ikan betina. Jadi ini organ yang kita identifikasi. Yang pertama ini ada limfa. Ini, terus ini ada empedu. Terus ini ada jantung yang tadi masih berdetak. Terus ini ada usus yang nyambung ke lambung juga. Sama ini ada hati. Dan ini juga ada gonadnya yang jantan yang masih kecil. Limfanya masih kecil ini terus. Ya, jadi ini organ-organ pada ikan mas. Yang pertama ada ini gonad, ini ada gelembung renah, ini ada usus, ini ada limfa, ini ada empedu, ini ada Nokturnal artinya lebih aktif bergerak pada malam hari sehingga proses pembuahan dan pemijahan biasanya berlangsung pada waktu tersebut. Seksual sekunder juga terlihat dari bentuk tubuh. Jantan umumnya lebih ramping dibandingkan betina yang berukuran lebih besar menurut Montoya et al. 2019. Nanya kenapa? Yang betina kayak lebih lebih muda gitu orangnya. kelihatan kan? Ukurannya nggak bisa terlalu kelihatan karena ini kita juga yang kita tempat belinya nggak tahu umur berapa kayak gitu. Terus kalau organ-organ Kepiting termasuk hewan vertebrata yang banyak hidup di kawasan mangrove. Aktivitas menggali lubang yang dilakukan kepiting membantu memperbaiki kondisi tanah, membantu sirkulasi udara di dalam substrat lebih baik, serta menjaga kesuburan dan keberlanjutan ekosistem mangrove. Menurut Mardiana et al. 2023, struktur reproduksi kepiting jantan berada di bagian kokak pada kaki jalan kelima dan berfungsi sebagai saluran sperma. Sistem reproduksi betina kepiting lebih berbentuk bulat dengan warna tubuh lebih gelap yang memiliki sepasang kaki rendah, 10 kaki jalan, serta antena di sekitar kepala. Terus dikeluarin lagi ya? Di sini. Di sini.
Gimana? Capeknya bentuk tubuh lebih besar betina. Itu karena kan makanan antena tuh. Kalau yang bulu-bulu ini apa bang namanya? Nah itu sebenarnya tadi kan seperti kalau misalkan di jantan tuh ada apa tadi? Jantan nggak nyimpan. Gonopod. Nah ini juga sebenarnya termasuk ke gonopod. Nah tapi fungsinya beda. Kalau di jantan tadi buat apa? Alat kelamin. Betul, mengeluarkan sperma. Tapi kalau di betina tinggal disebarin aja pakai ini. Ini nanti bakal gerak-gerak itu buat nyebarin si telurnya. Betul, biar pada jatuh. Lobster termasuk salah satu hewan krustasea. Lobster jantan memiliki kaki renai yang sejati, sedangkan lobster yang betina memiliki kaki lunak. Oh ini atau jalannya? Itu tuh buat inin sperma. Bukan di atasnya, di bagian ini. Ada ini enggak? Apa sih namanya? Iya. Di kaki satu gitu. Yang akan dilakukan pada praktikum Fisrep kali ini. Pada pos pertama, kita menentukan mana yang termasuk ikan lele betina dan mana yang termasuk ikan lele jantan. Setelah kita mendapatkan lele jantan dan lele betina, lalu kita akan menentukan tingkat kematangan gonad di masing-masing ikan. Pada perlakuan ini kita mendapatkan tingkat kematangan gonad pada jantan yaitu 1 dan tingkat kematangan gonad pada betina itu tingkat kematangan gonad kedua. Ya, yang pertama di sini ada lele betina. Di sini kita bisa lihat dari lubang urogenitalnya kalau dia betina. Kemudian di sini kita bisa lihat gonadnya. Nih 2 kemerahan. Nah ini kemerahan tandanya dia sudah TKG 2 dan masih kecil, betina ya. Terus kalau untuk yang jantan itu dari lubang urogenitalnya kita bisa langsung lihat sendiri nih, ini tuh jantan, cuman karena ada beberapa kali percobaan. Nah kemudian dari gonadnya itu dia tuh, oh ini nih gonadnya, dia tuh TKG 1 karena masih kecil banget tuh di sini. Nah, karena udah berapa kali percobaan jadi kayak putus gitu dia. Menurut Guan et al. 2026, perkembangan gonad pada ikan terjadi secara bertahap sepanjang siklus reproduksi dengan perubahan pada bentuk luar maupun jaringan dalam. Pertumbuhan awal dimulai dari sel kelamin yang berkembang menuju fase phytalogenis pada betina atau spermatogenis pada jantan. Maka selanjutnya di sini ada metode kanulasi yang digunakan untuk mengecek tingkat kematangan gonad pada induk betina sebelum pemijahan. Menurut Cahyanti et al. 2022, teknik ini dilakukan dengan memasukkan selang kecil atau kateter ke bagian urogenital untuk mengambil sampel telur. Telur yang sudah matang biasanya berwarna kuning transparan, berukuran seragam, dan akan terpisah ketika terkena air. Melalui kanulasi, kesiapan induk dapat dipastikan sehingga peluang keberhasilan pembuahan dan penetasan meningkat. Jadi di sini ada ikan lele yang kita ident dengan cara metode kanulasi menggunakan kateter, yang dimana kateternya ini dimasukkan ke lubang urogenitalnya untuk kita mengecek apakah si lelenya ini udah di tahap pematangan gonad atau belum. Tapi setelah kita ident, ternyata si lelenya ini masih cukup kecil ataupun masih belum mencukupi umur, dimana dia masih masuk di TKG 1 ataupun masih pada tahap pengembangan sel telur. Lalu terakhir kita membedakan jenis kelamin pada ikan mas dengan menentukan perkembangan gonad pada ikan. Menurut Ramdan dan Sari 2018, perkembangan gonad ikan mas terlihat dari kesiapan induk yang pemijahan alami. Induk betina yang matang biasanya memiliki perut membesar dan mengeluarkan telur berwarna kuning, sedangkan jantan mengeluarkan sperma berwarna putih susu sebagai tanda kematangan. Tingkat keberhasilan pemijahan tercermin dari tingginya persentase telur yang terbuahi. Ini ikan mas jantan. Dari hasil identifikasi kami tuh menyimpulkan bahwa ini TKG ke-4. Nah, jadi gonadnya tuh ini sama ini nih. Nah, kenapa 4? Karena ini tuh sudah besar dan juga keras dan kencang. Selanjutnya ini ada ikan mas betina. Ini gonadnya ada di sini sama di sini. Nah ini tuh masuknya ke TKG 2 karena masih kecil dan belum ada sel telurnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aksania. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kali ini yang dimana kita melakukan uji GSI, HSI, dan USG.
GSI sendiri merupakan indeks gonadosomatik yang merupakan parameter yang menggambarkan perbandingan antara bobot gonad dan bobot tubuh ikan. Ultrasonografi menjadi teknik yang paling sering digunakan untuk mengamati organ reproduksi ikan tanpa memerlukan pembedahan. Setelah melakukan uji menggunakan USG, dilanjutkan untuk mengecek apakah benar indukan telah matang gonad dengan melakukan pembedahan. Pertama-tama kita melakukan perhitungan untuk panjang total pada ikan untuk perbandingan dengan USG yang telah kita dapatkan pada gonad. Lalu kita menimbang ikan agar untuk menyesuaikan apakah sesuai dengan gonad yang didapatkan. Setelah itu kita melakukan bedah membesit bagian perut di bawah operculum menuju urogenitalnya. Setelah itu kita keluarkan organnya yang merupakan gonad dan hatinya. Setelah berhasil mengeluarkan gonad dan hati, kita melakukan penimbangan terhadap gonad dan hati untuk mengetahui GSI antara gonad dan hati. Lalu terakhir kita melakukan jahit terhadap pembedahan ikan supaya tubuh-tubuh ikan yang terdapat luka itu tertutupi secara perlahan. Dilakukan simpul 2 kali atau 3 kali agar tidak terjadi goyang terhadap penjahitan ikan. Pada metode jahit ini kita mendapatkan 6 jahitan. Minggu kemarin di mana kita akan mengetahui hubungan fekunditas dan sebaran diameter telur dalam ovari. Di sini kita menggunakan gonad yang telah kita awetkan minggu kemarin. Lalu setelah itu kita timbang gonad tersebut. Dapat kita lihat bobot dari gonad tersebut itu menyusut dibanding minggu kemarin. Seperti yang kita tahu, di mana semakin kecil diameter telur maka semakin besar pula fekunditasnya. Lalu setelah itu kita bagi gonad dan timbang gonad sesuai bagian anterior, tengah, dan posterior. Kita ambil total seberat 1 gram. Lalu terdapat kelompok mengambil 10 butir telur per bagian dan menghitung telur yang telah dipisahkan, jumlah total telur pada gonad. Setelah mendapati 10 butir per bagian, itu kita amati di mikroskop dan hitung horizontal dan vertikalnya.